Shalom, horas bagi kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat delima dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ambil dalam konteks keluarga. Apakah dalam konteks keluarga kita sudah seia sekata? Bagaimana mungkin timbul kedamaian jika suami, istri, anak tidak seia sekata? Tetapi semua bisa terjadi kita lakukan dengan baik kedamaian itu jika misalnya suami istri seia sekata. Seia sekata ini berarti satu tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan yang baik. Tetapi banyak kita lihat seia sekata dalam hal-hal yang jahat. Itu tidak dibenarkan. Itu adalah hal-hal yang salah. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan ini adalah seia sekata ke jalan yang benar. Seia sekata dalam rumah tangga Kristen. Coba kita renungkan, jika kita tidak seia sekata, bertengkar, berselisih paham, terjadi kegaduhan, terjadi perpecahan, skisma, menimbulkan kehancuran. Maka dikatakan hendaklah kamu seia sekata. Dikatakan lagi seperasaan. Kalau orang lain itu menghadapi suatu pergumulan, kita seperasaan, kita ikut juga bergumul. Bukan berarti keegoisan yang timbul dalam itu. Kalau orang lain sakit, kita merasa senang. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi hendaklah kamu seperasaan, mengasihi saudara-saudara, mengasihi tanpa pamrih. Bagaimana kita memberikan sesuatu untuk menolong orang lain, itulah bentuk solidaritas kita, mengasihi orang, mengasihi saudara-saudara kita. Ini firman Tuhan berkata, kasihilah saudara-saudaramu. Perbuatan yang baik itu adalah bentuk mengasihi dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Penyayang dan rendah hati. Penyayang. Apakah kita penyayang, Bapak Ibu? Suami sayangkah sama istri? Istri sayangkah sama suami? Anak sayangkah kepada orang tua? Orang tua sayangkah kepada anak? Itu gambaran sederhana. Apakah saudara penyayang? Harus kita katakan, iya, saya mau menjadi penyayang. Jangan menjadi orang yang suka membenci, tetapi penyayang. Dikatakan lagi, dan rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah dia tidak menganggarkan apa yang ada padanya. Walaupun dia mungkin orang yang kuat, tetapi dia tidak menganggarkan. Tetapi orang-orang yang menganggarkan apa yang ada padanya, dia adalah orang yang tinggi hati. Dan orang yang tinggi hati itu, semakin tinggi hatinya, semakin dia akan jatuh. Karena firman Tuhan juga berkata demikian, orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Apakah kita menjadi orang yang rendah hati? Maka dikatakan firman Tuhan itu ada beberapa di sini, semua seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, dan rendah hati. Mari kita miliki itu dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita seperasaan, sepenanggungan, seia sekata, rendah hati, penyayang, punya kasih dalam kehidupan kita, kita beroleh kedamaian, sukacita yang mendalam dalam hidup kita. Mari kita tanamkan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat pagi, horas.